Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Ramadhani Alaraf, NIM 2306051100099. Di sini saya akan em, melakukan konfigurasi setting tugas UAS jaringan komputer yang diampu oleh dosen Pak Johan Erika. Baik, jadi di sini bentar, ini rekamannya aktif. Aktif. Baik, jadi di sini kita buka soalnya terlebih dahulu. Bahwa soalnya itu adalah kita lanjutkan desain jaringan komputer pada UTS, yaitu yang ini. Ini adalah UTS kemarin. Saya menggunakan LAN 192.168.9.0 CIDR 28 dengan rentang IPPC-nya 9.2 hingga 9.12. Nah, lalu di sini kita setup DHCP server sesuai dengan perhitungan IP UTS, setup NAT dan mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Lalu setup hotspot dengan ada batasan bandwidth 1 Mbps, upload maupun download. Gunakan simulator GNS3 dengan satu PC klien saja. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi. Yang pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi di dalam mikrotik NAT dan mikrotik DHCP. Di sini saya sudah clone dan di sini saya juga sudah install Ubuntu-nya. Langsung saja kita start mikrotik NAT-nya. Jadi di sini yang pertama kali adalah kita melakukan setup NAT ya, agar komputer kita itu bisa terhubung ke jaringan internet atau ke jaringan luar langsung. Di sini saya menggunakan jaringan hotspot HP ya, di mana HP saya ini menggunakan data seluler dengan providernya adalah Telkomsel. Di sini kita akan membuka Winbox. Di dalam Winbox kita akan mengganti rename mikrotik ini, kita ganti dengan mikrotik sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Jadi kita klik MAC address, lalu kita konekkan. Di sini cancel saja. Lalu di sini ada IP. Sebelum ke sini, mohon maaf, saya lupa. Saya matikan dulu. Saya lupa setting network manajernya. Jadi sebelum ke sana kita harus setting networknya. Di dalam mikrotik NAT itu kita perlu NAT. Lalu di adapter 2 kita perlu host only untuk meremote. Di adapter 3 kita enable saja. Oke, kita klik OK. Lalu kita klik start. Mohon maaf ya. Oke, ini sudah running, maka kita akan ke Winbox ya. Ini kita cancel dulu. Lalu kita refresh.
Kita tunggu hingga muncul. Ya, jadi sini kita konekkan. Nah, setelah kita connect, maka kita ganti namanya menjadi Mikrotik NAT ya. Lalu kita apply. Oke, setelah oke, maka kita lanjut ke area GNS3 ya. GNS3 untuk membuat topologinya. Mana GNS3? Ketutupan Laracon. GNS3. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kita akan membuat sebuah new project ya dengan nama was teori Jarcom. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik edit, preference. Lalu kita klik VMbox. Kita klik new. Oh, ini listening ya. Ini dia sudah listening. Tadi belum listening, mohon maaf. Lalu di sini kita tulis UAS teori Jarcom. Oke. Kemudian di sini edit preference. Lalu di virtual box machine di sini ini bekas saya tadi. Kita delete dulu. Lalu kita new. Kita ambil Ubuntu. Lalu kita ambil Mikrotik NAT ya. Lalu kita finish. Nah, di sini adapternya kita pasang menjadi tiga adapter, yaitu satu itu untuk NAT, adapter kedua atau Ethernet kedua itu untuk host only adapter, dan adapter ketiga itu untuk LAN, jaringan LAN. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, lalu kita masukkan topologinya, kita hubungkan dengan switch. Ini adalah PC, nanti akan di apa untuk proses DHCP. Untuk sementara ini kita akan memproses NAT-nya terlebih dahulu, setup NAT terlebih dahulu, membuka jalan internet dari luar ke dalam jaringan lokal komputer. Ethernet 2, lalu switch Ethernet 0, lalu Ethernet ini kita switch ke Ubuntu, lalu dari sini ke sini. Oke, lalu kita jalankan Mikrotik NAT ya, kita start. Oh, is not power off, berarti dari sini kita matikan dulu. Mana masih running, maka kita power off machine, lalu kita start. Kita tunggu dulu. Di sini kita akan mengkonfigurasikan setup NAT. Hmm.
Biasanya ada mikrotik NAT ya. Kita remote pakai Winbox. Nah, di dalam mikrotik NAT ini kita em, melakukan perubahan interface. Nah, di sini yang ada yang ada apa? Trafficnya ini adalah host only adapter. Sehingga di sini itu kita jadikan ether host only adapter. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu di ether kedua itu kita jadikan ether ether kedua itu kita jadikan ether internet. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu di sini kita jadikan ether LAN. Oke, kita apply, oke. Nah, setelah itu kita kasih eh, sebuah jaringan address ya. Jadi kita masuk ke area IP di HCP client, lalu kita tambahkan yaitu ether internet usepeer DNS usepeer NTP, lalu apply. Kita klik OK. Maka kita dapatkan IP address nya yaitu 10.02.15 dengan CIDR 24 dan statusnya adalah home. Sehingga di sini kita dapatkan address secara dynamic yaitu 10.02.15 CIDR 24 dengan network namanya adalah 10.020. Ya, selesai. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat DHCP server. DHCP server di sini sesuai dengan ketentuan tugas UAS kita buat sesuai dengan UTS kemarin. UTS kemarin itu kita menggunakan LAN 192.168.90 dengan CIDR 28. Jadi di sini kita lakukan DHCP setup. Di sini adalah Etherlan. Kemudian di sini adalah 192.168.9.0 CIDR 28 sesuai dengan UTS 192.168.9.028. Oke, kita klik next, lalu kita gateway-nya 1, DHCP relay kosongkan saja. Lalu di ini sudah benar ya, range IP 2 sampai 14 sesuai dengan topologi kita. 2 sampai dengan 14. Kemudian di sini kita lakukan next. DNS servernya itu kita lakukan 192.168.9.1 disesuaikan dengan IP client, IP mikrotik DHCP client 192.168.9.1. Next, lalu list time ya. Oke. Di sini statusnya masih merah karena kita belum tentukan etherlan-nya. Ini dikasih, kita mau kasih dengan jaringan berapa, dengan IP berapa. Nah, di sini kita perlu lakukan addresses. Kita lakukan addresses secara manual. Kita sesuaikan dengan IP UTS kita 199.CIDR 28. Lalu kita klik apply, maka kita klik OK. Setelah itu kita akan muncul dengan status hitam, maka sudah tidak invalid tapi sudah valid. Jika sudah selesai melakukan ini, kemudian kita lakukan agar kita itu bisa terhubung dengan DNS Google.
yaitu kita lakukan IP DNS. Di sini kita setelah DHCP-nya sudah warna hitam, lalu kita lakukan agar terhubung ke Google DNS. DNS ini kita servernya 888.8844, lalu kita allow remote request, lalu kita klik apply, lalu OK. Jadi setelah seperti ini lalu kita lakukan ping ya, untuk melihat bahwa kita benar-benar terhubung ke jaringan luar. Kita start. Ini sudah reply ya, artinya kita sudah terhubung dan kita bisa melakukan internet. Setelah ini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik DHCP ya. DHCP ini dia adalah bertugas untuk memberikan IP secara dinamis, secara otomatis kepada klien, atau klien di sini adalah kepada PC. Mikrotik DHCP kita start. Ini apa mas? Klien mana banyak klien tuh. Go. Oke, DHCP sudah running. Oke, DHCP-nya sudah running. Jadi yang perlu kita lakukan di sini sebelum ke arah GNS adalah kita lakukan rename. Di sini langsung saja kita new winbox ya. Lalu kita cari ini dia sebelum nama ya. Jadi kita akan ubah namanya menjadi mikrotik DHCP. Kita lakukan sistem lalu identity mikrotik DHCP. Kita klik apply lalu kita klik OK. Setelah selesai maka kita shutdown. Oke, kita shutdown. Oke, setelah kita shutdown maka kita lanjut ke GNS3. Di dalam GNS3 kita lakukan masukkan topologi masukkan mikrotik DHCP yang sudah kita buat tadi. Kita klik new, kita klik mikrotik DHCP, lalu kita klik finish. Di sini kita membutuhkan dua adapter. Adapter yang pertama untuk host only adapter dan adapter kedua itu untuk LAN kabel. Ya, mikrotik DHCP. Lalu kita klik apply. Maka kita masukkan mikrotik DHCP ke dalam topologi kita. Lalu kita pasangkan ke switch. Kita hubungkan ke switch. Di sini kita akan lakukan konfigurasi DHCP, di mana nanti dia akan bertugas memberi IP secara otomatis kepada klien. Kita tunggu dulu.
Mikrotik DHCP sudah login, maka kita remote di Winbox. New Winbox, lalu kita klik Mikrotik DHCP, lalu kita klik connect. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita perlu apa? Mengambil IP dari Mikrotik NAT ke Mikrotik DHCP secara dinamis. Caranya adalah IP DHCP client. Nah, di sini masih kosong. Kita tambahkan yang pertama adalah sebelum ini kita ubah ini biar nggak penuh. Jadi yang ada trafficnya itu adalah host only adapter. Jadi di sini adalah ether host only adapter. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Lalu di sini ether ini kita ganti ether LAN. Lalu kita klik apply. Setelah selesai seperti ini, maka kita lakukan penamaan IP secara dinamis. Kita klik DHCP client, kita klik pertama adalah kita klik host only adapternya, kita klik apply, oke. Nah, di sini kita dapat IP-nya 192.168.56.101 dengan status bound. Lalu berikutnya adalah ether ether LAN. Nah, di sini kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan di Mikrotik NAT di area sini. Nah, kita beri namanya jaringannya sesuai dengan tipe UTS. Nah, di sini dia mengambil dari Mikrotik NAT ini ke Mikrotik DHCP. Dia mendapatkan setelah mencari dia menemukan 192.168.911 di mana ini masih dalam rentang IP jaringan network 192.168.990 dan statusnya sudah bound. Oke, setelah selesai maka kita akan melakukan ping saja. Kita cek bahwa di sini itu sudah terhubung dengan Google. Oh, bukan di sini ngeceknya, sorry. Tools apa ya terminal itu? Oh, ini nih. New terminal. Admin. Oke. Di sini kita lakukan ping google.com. Ping 192.168.991. Nah, ini dia sudah ping ke 192.168.991 ya. Oke.
Aku sebelah sini ya, yang ping google.com ya. Gak lupa ya. Ya di sini google.com ya. Karena di sini sebagai internet ya, ya, ya. Yang penting mikrotik DHCP di sini dia sudah terhubung dengan mikrotik NAT. Selesai. Oke, setelah selesai melakukan konfigurasi seperti ini, maka kita cek di Ubuntu. Maka kita cek di Ubuntu. Di Ubuntu ini kita Advanced Network Configuration. Di sini impose 3. Lalu di IPv4 ini kita metodenya adalah automatic DHCP. Lalu kita save. Lalu kita cek apakah sudah benar-benar terhubung di sistem tool Q terminal IPA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP, rentang IP 192.168.9.12 CIDR 28. Sehingga kita sudah bisa internetan nih di sini. Nah, tapi sebelum itu kita harus memberikan izin terlebih dahulu. Izin untuk komputer lokal ini menggunakan jaringan internet luar agar bisa internetan. Nah, di sini itu kita lakukan di dalam mikrotik NAT. Di dalam mikrotik NAT itu kita klik IP firewall. Di dalam firewall ini kita klik NAT, lalu kita tambah src NAT, lalu di out interface-nya itu kita pilih Ether internet. Nah, setelah itu actionnya itu kita masquerade, lalu kita klik apply, lalu klik OK. Jika seperti ini kita sudah bisa melakukan internetan. Bentar ya, Ubuntu ini buat laptopku agak sedikit berat, jadi dimaklumi, harap dimaklumi. Nah, di sini coba kita search. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan internetan ya. Artinya setup NAT kita sukses. Karena komputer Ubuntu kita, jaringan komputer lokal kita itu bisa em, mengakses, atau kita bisa em, mendapatkan akses jaringan luar, internet luar lah gitulah, istilahnya gitulah pokoknya. Johan Erika Wahyu Prakasa, Pak Johan Erika Wahyu Prakasa. Ini sudah bisa melakukan internetan. Nah, setelah itu kita lakukan syarat yang ketiga untuk tugas UAS, yaitu melakukan konfigurasi hotspot dengan batasan usernya itu, batasan bandwidthnya, upload dan downloadnya itu 1 MB PS. Caranya adalah kita pergi ke mikrotik NAT, kita ke Winbox NAT, kita ke Winbox NAT, NAT mana NAT. Nah, jadi setelah berhasil melakukan koneksi ke internet luar, kita coba sekarang ke step 3 yaitu ke hotspot.
Nah, untuk mengaktifkan hotspot kita melakukan konfigurasi di dalam MikroTikNet. Nah, di dalam MikroTikNet ini kita lakukan IP hotspot, lalu di dalam server ini kita klik hotspot setup, kita klik ether LAN, next, jaringannya adalah 192.168, checklist masquerade network, lalu next, address pool of network, eh, di sini nggak usah karena servernya 192.168.9.1. Next, next. Oke, hotspot 1 gunakan interface vertikal LAN hotspot 1. Dia sudah buat server hotspotnya. Nah, kemudian kita buat usernya kita buat passwordnya 0, lalu klik apply. Lalu untuk membatasi bandwidthnya kita klik user profile, kita klik tambah. Oke lah, ini view prof gitu aja lah, nggak usah diubah. Di sini rate limitnya kita ganti ke 1 Mbps, 1 Mbps. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini uProof ini satu rate limitnya sudah kita batasi di bandwidth 1 Mbps. Nah, lalu kita terapkan ke user atau hotspot, client hotspot kita. User ini kita berikan batasan bandwidth sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat di user profile. Lalu kita klik apply, lalu OK. Setelah konfigurasi hotspot, maka selanjutnya adalah kita coba melakukan speed test untuk mengetes bandwidth yang dihasilkan dalam sini. Nah, di sini kita perlu untuk login ke hotspot dulu ya. Tadi di sini namanya adalah user 1 dengan passwordnya adalah 0. Lalu kita klik connect. Nah, kita sudah login ya, kita berhasil. Nah, kita tes speed kita klik go. Apakah sudah benar kita melakukan batasan seperti itu? Nah, kita menggunakan provider Telkomsel. Apakah sudah benar? Kita tunggu. Nah, jadi kecepatan eh, internetnya yang didapatkan oleh klien kita ini yang sudah kita batasi, itu tidak lebih dari 1 Mbps, baik download maupun upload. Dia berada di kisaran 0,68 sama 0,95.
Kalau jika kita ingin melihat lagi buktinya, itu kita bisa lihat di dalam Mikrotiknat, di dalam opsi QoS antrian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang orang yang menggunakan hotspot. Nah, user satu dia memiliki IP 912. Nah, dia itu kita batasi dengan aturan bandwidth ketat kita 1 Mbps. Jadi ini menjawab soal ini, yaitu setup hotspot pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat login, sudah login tadi, dan terhubung ke internet bandwidth 1 Mbps upload maupun download. Poinnya ada 50. Nah, jadi keseluruhan tugas sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah setup DHCP server disesuaikan dengan perhitungan IP address. IP address kita tadi juga ini 192.168 pada UTS 0 CIDR 28, next max-nya 255.255.240. Nah, kemudian ada setup NAT pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Setup NAT juga berhasil karena membuktikan bahwa kita tadi sudah bisa um, internetan, artinya kita sudah bisa berhasil mendapatkan koneksi jaringan luar untuk bisa kita masukkan ke dalam jaringan lokal. Dan kita sudah berikan izin di firewall tadi. Oke, sekian tugas UAS dan konfigurasi yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.